Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Oke, kita lanjut lagi ya ke topik selanjutnya, yaitu operators di Python. Jadi, operator itu digunakan untuk melakukan operasi matematika atau logika gitu. Operator itu ada 3 jenisnya ya. Ada aritmatika, itu seperti yang ada di kalkulator gitu. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, ada modulo, ada pangkat gitu. Terus yang kedua itu ada perbandingan, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang besar, lebih besar sama dengan, kurang besar sama dengan. Terus yang ketiga itu kita ada logika. Logika itu ada and, or, atau not di sini. Dan, atau tidak. Operator-operator ini itu bisa kita pakai untuk melakukan manipulasi data yang kita simpan di variabel gitu. Contohnya seperti ini. Kita punya variabel A dan kita punya variabel B. Di mana A itu nilainya 10, B itu nilainya 3. Kita bisa lakukan seperti ini. A tambah B yaitu seperti 10 tambah 3 gitu. Kita juga bisa lakukan A pangkat B, jadi 10 pangkat 3. Nah, nanti dia bakal mengkalkulasikan sendiri gitu di sini. Kita coba cek ya. Kita bikin satu cang baru. Pertama, kita jalanin dulu. A sama B, kita masukkan angkanya 10 sama 3. Setelah itu kita coba assign C sama dengan A tambah B. Terus kita print C. Coba 13. Jadi ini seperti 10 dan ini seperti 3. Jadi 10 tambah 3 gitu. 13. Nah, ini adalah operasi penambahan. Kita bisa ganti operasinya jadi pengurangan. Jadi A kurang B, 10 kurang 3, hasilnya 7. Kita bisa ganti ke kali. Jadi A kali B. A-nya 10 kali 3, 10 kali 3 berapa? Betul, 30 di sini. Terus kita bisa bagi juga di sini. Kita bisa bagi 10 bagi 3, 3,3. Nah, di sini ada yang namanya double bagi di sini. Double bagi itu dia akan mengeluarkan integer atau bilangan bulat gitu. Kita coba cek hasilnya. 3. Daripada dia mengeluarkan 3,3, tapi dia mengeluarkan integer, yaitu 3 atau bilangan bulat. Nah, lanjut lagi ada yang namanya modulo di sini. Modulo itu adalah sisa atau habis dibagi, terus sisanya berapa gitu. Misal 10 modulo 3, itu hasilnya 1. Artinya 3 kali berapa supaya bilangan bulatnya itu mendekati 10 tapi kurang dari 10. Berapa? 9 kan? Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, 10 dikurangin 9, 1. Jadi itu sisanya gitu. Nah, ini adalah modulo. Terus ada perpangkatan juga. Misal A pangkat B. Hasilnya 1000 di sini. Nah, ini adalah aritmatika ya. Nah, selain aritmatika, kita juga ada perbandingan di sini. Perbandingan contohnya adalah apakah A sama dengan B. Nah, kodenya itu pakai double sama dengan itu. Ini bacanya adalah variabel C, itu nilainya adalah apakah A sama dengan B. A berapa? 10. B-nya berapa? 3. Berarti tahu ya hasilnya. Pasti false atau tidak di sini. Nah, misal kita ganti di sini jadi 10 gitu. A 10, B 10. Kita jalankan. Apakah C yaitu A sama dengan B? Apakah 10 sama dengan 10? Jawabannya true di sini. Nah, kita ganti lagi ke 3 ya. Kita lihat hasilnya true. Kita ganti lagi. False. Nah, ini udah benar ya. Nah, ini untuk sama dengan. Kita juga ada tidak sama dengan seperti ini. Itu artinya A tidak sama dengan B. True. Karena 10 tidak sama dengan 3. Terus kita ada lagi lebih besar. True
atau lebih kecil false. Dan selanjutnya kita juga ada logika di sini. Logika ini sederhana. Misal biasanya kita pakai untuk boolean atau binary data. Misal kita assign I sama dengan true, J sama dengan false, K sama dengan true. Kita assign 3 nilai ini, terus kita pakai logika. Misal gini, I and K. I dan K di sini. True dan true. Hasilnya true. Ada juga I and J. True and false. False or true. Jadi logika ini sebenarnya logika sederhana ya. Jadi misal gini, misal true dan true berarti true. Berarti true or true artinya true. Atau true and false berarti false. Ini logika ya, logika yang ada di matematika. Coba kita cek logika true false. Nah, kita ada logikanya seperti ini. Mana tadi ya? Nah, kita ada logika seperti ini. True, true, hasilnya true. True, false, hasilnya false. False, true, hasilnya false. False, false, hasilnya false. True, 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 false, true, false, true, true, false, false, false. True, false, false, true. Ini not ya. Jadi, hukum logika and or not. Dan ini biasanya dipakai di semua bahasa pemrograman gitu. Nah, kita balik lagi ke Kaggle di sini. Nah, selamat teman-teman sudah belajar operasi di Python. Kita belajar aritmatika, kita belajar perbandingan, kita juga belajar logika di sini.